Halo, shalom saudaraku semuanya dimanapun kalian berada. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang ayat Alkitab banyak hal ya. Tetapi pertama kalinya sampai lagi selamat datang di channelnya Nabi Karpidol ini ya. Semoga channel ini bisa memberikan suatu wawasan ataupun sebagai ranah entertain bisa juga banyak hal lah yang mungkin kalian bisa include gitu ya, baik dari segi knowledge, pikiran dan ya apapun lah pokoknya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang banyak pengajaran Alkitab ya tentunya ya. Saya bukan eh, teolog, tapi saya bukan orang yang sembarang tafsir Alkitab ya. Makanya saya ingin berbagi dengan kalian atau men-share, mungkin kalian punya pemikiran lain ataupun pembahasan yang mungkin berbeda dengan pokok pembahasan yang nanti saya akan jelaskan gitu. Nah, eee, untuk, channel ini banyak hal ya berkaitan dengan, kerohanian tentunya ya, berkaitan dengan Kristen. Jadi banyak hal lah pokoknya debat apapun ada di channel ini. Jadi untuk saya mulai yang pertama ini saya akan membahas tentang, Perjanjian Baru ya, ayatnya dari 1 Petrus 4 ya. Untuk pertama kali saya akan bahas ini, diambil dari 1 Petrus 4 mulai dari yang pertama ya tentunya, ayatnya yang pertama. Jadi kenapa saya ambil ayat ini? Karena ini sangat penting, ini poin penting ya dari pengajaran Kristus juga. Jadi, ini disampaikan oleh muridnya Yesus langsung gitu, yang termasuk dalam ke-12 muridnya ya. Pasti kalian sudah tahu dari ayat dari, yang saya kutip aja sudah tahu ya. Jadi Petrus ya. Jadi seperti ini, ayatnya dari 1 Petrus 4 mulai dari yang pertama, ayat pertama ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah tentunya. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, dan eh, pesta pora, perjamuan, minum, penyembahan berhala yang terlarang. Gitu. Sebab mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang melakukan eh, rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang gitu. Yang dimaksud mereka ini ya tentunya. Jadi tidak ikut berada di posisi seperti itu, tidak ikut bergabung bersama dengan mereka. Karena itu sesuatu hal yang akan membawa pribadi ke arah yang lebih buruk lagi kalau bergabung dengan orang-orang seperti itu. Jadi tidak ada gunanya gitu. Walaupun kita mengasih pemberitaan firman Tuhan itu tidak akan masuk. Saya teruskan di ayatnya ya. Bersama-sama mereka tadi ya. Di dalam kubangan tuh, ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu.
Jadi sesuatu yang tidak benar. Kita difitnahkan oleh orang-orang seperti itu, oleh mereka yang disebutkan di dalam Injil Petrus ini ya, di dalam Alkitab ya, Perjanjian Baru. Nah, saya teruskan, tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia, yaitu Tuhan, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Jadi ini poin yang sangat penting ya. Ini banyak berkenaan dengan perintah Yesus. Jadi ini poin yang salah satu poin yang sangat penting sekali ini ayat. Saya sangat tertarik dengan beberapa ayat di 1 Petrus 4 ini. Jadi ada kalimatnya yang berisi seperti ini. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi sesuai dengan perkataan Yesus ketika Yesus mengatakan, orang yang tidak bisa melepaskan segala miliknya, ia tidak layak menjadi murid. Apakah ketika orang itu melepaskan segala miliknya, dia lantas menderita? Jelas. Ini fakta, saya berbicara fakta, dan itu kenyataannya seperti itu, saudaraku. Jadi, eh, kalau orang itu masih having fun, masih menikmati dunia, terus dia, wah, rohaniatnya ini segala macam itu belum belum perfect ya, kalau menurut saya. Karena dia masih menikmati dunia kategorinya. Itu. Jadi banyak hal ya yang mempengaruhi itu. Jadi ketika kita hidup di dalam kebenaran, hidup di jalan Kristus, ini sangat make sense dengan menyalibkan kedagingan kita. Itu perintah Yesus. Barang siapa yang tidak menyangkal aku di depan manusia, ia tidak akan kutolak. Dan dia harus mampu menyalibkan kedagingannya. Itu kan pesan Yesus. Kan seperti itu. Jadi, pertanyakan kepada diri kalian semua, termasuk saya pribadi, apakah saya sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga? Karena apa yang diucapkan oleh Kristus Yesus itu berdasarkan kehendak Bapa di sorga juga. Seperti itu. Dan kalimat yang terus selanjutnya itu kan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia tetapi menurut kehendak Allah. Celakanya orang tuh kalau udah selesai di dalam dunia tuh, aku nggak bisa ya memutuskan dia bakalan diterima atau tidak di hadirat Allah itu. Tetapi yang jelas, orang yang hidupnya benar, orang yang mau berusaha gitu, progres hidupnya gitu, di dalam hidup Kristus, dia mau berusaha terus melawan kedagingannya, melawan keinginan duniawi, melawan kenikmatan duniawi, melawan kemegahan duniawi, segala macam. Pasti dia menderita, pasti itu. Dan itu nggak sementara bersifatnya, sampai dia selesai di dalam dunia ini. Karena kita menjelaskan bagaimana ketika di dalam Kristus, Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi orang-orang pilihannya nanti. Orang-orang yang dia pilih.
Itu tidak ada lagi yang namanya sedih, duka cita, itu nggak ada lagi. Orang yang berada di sisi Tuhan Yesus nanti, dia kan sebagai perantara, perantara manusia dengan Bapa di sorga, itu. Jadi tidak ada namanya duka cita segala macam. Jadi kita mengalami penderitaan itu di dalam dunia, emang dunia ini tempat sarangnya dosa gitu di sini. Tetapi apa yang kita dapatkan nanti akan lebih daripada kita bayangkan. Karena ketika manusia itu memperoleh hidup yang kekal, artinya dia akan memperoleh kemuliaan seperti itu. Jadi, em, banyak hal di dunia ini yang kalian perlu banyak belajar lagi, termasuk saya juga ini lagi progres belajar gitu nih di channel ini, Nabi Karpinol ini. Jadi, teruslah berprogres dalam hidup kita, pribadi kita untuk lebih baik lagi. Lawanlah hal-hal yang apa ya, bisa mencemarkan gitu dari tubuh kedagingan ini gitu. Tetapi lebih lebih jelasnya itu jangan hidup dalam kedagingan tapi hiduplah menurut roh, seperti itu. Untuk menghidupkan roh itu sering pengenalan, pendalaman Alkitab, firman Tuhan, terus sering perenungan, terus sering berkomunikasi di dalam doa dengan Tuhan. Itu yang menghidupkan roh itu. Jadi kalau roh kita terang, roh kita kuat, itu akan mempengaruhi semuanya. Jadi segala perkara, apapun itu, kita akan menjalaninya secara smooth. Artinya apa? Mulus gitu. Nah, di ayat yang selanjutnya di apa? Di ayat yang selanjutnya ini, saya menemukan juga ayat yang sangat penting sekali yang ini secara real time realistis di dalam dunia zaman sekarang ini gitu. Bunyi ayatnya ini seperti ini. Jadi, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Jadi yang saya maksud itu ya mereka yang hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu banyak tentang kesenangan duniawi apapun itu. Jadi dijelaskan di sini tentang keinginan, tentang kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala. Jadi difungsikannya salah gitu. Jadi suatu perjamuan itu difungsikan untuk penyembahan berhala. Dan perjamuan untuk membuat orang itu mabok gitu. Seperti itu salah sekali itu. Jadi fungsinya tidak difungsikan dengan benar. Seperti itu. Terus pesta pora segala macam, hura-hura, bahwa hidup kita itu ada batasannya, ada limitnya. Sama seperti perbuatan baik ada batasannya. Seperti itu, saudaraku. Jadi, saya sih apa ya, mengingatkan sebagai jemaat biasa di dalam channel ini ya, Nabi Karpidol ini, mmm, kalian harus punya mentality yang kuat, ketahanan, apa ya, dalam menghadapi segala banyak perkara hidup segala macam. Tapi kalian ingat baik-baik
jangan memberhalakan diri kalian dengan uang, dengan popularitas yang karena apa itu nggak tahu ya feeling saya itu ya kalau kalau saya belajar dari Alkitab itu feeling saya ya karena saya nggak mau sembarang asal tafsir ini berdasarkan feeling saja gitu. Itu nggak diterima walau yang seperti itu. Jadi seperti perkataan Yesus itu, bangsa-bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, dengan lisannya, tetapi hatinya jauh daripada seperti itu. Jadi gimana ya? Ini berdasarkan feeling saja ya. Ya kalau dikatakan asumsi liar ya anggaplah saja begitu. Tapi saya tidak mau sembarang tafsir. Karena ada ayatnya di dalam Injil Petrus juga, jangan sembarang asal tafsir. Karena nubuatan di dalam Alkitab itu berdasarkan roh. Makanya jangan sembarangan di asal tafsir-tafsir ngawur apalagi. Jadi saya nggak berani untuk apa ya mentafsir sembarangan gitu. Walaupun saya ya sudah jelas gitu yang saya mengerti. Cuman ini feeling saya aja gitu. Biasanya kalau orang yang melakukan yang seperti saya sebutkan ini di dalam Alkitab Perjanjian Baru ini, ya seperti itulah. Jadi buat kalian tetap di dalam Kristus, berusaha terus. Tidak ada manusia yang ibaratnya di dalam dunia ini ya, apalagi bisa menyelesaikan dosa. Apalagi orang yang tidak berdosa itu, kalau ada orang yang mengaku tidak berdosa, selain daripada Kristus, itu patut dipertanyakan. Saya tidak bilang itu sesuatu yang keji atau apa gitu, tetapi itu patut dipertanyakan gitu. Jadi setiap manusia itu berdosa dan upah dosa adalah maut. Kita akan mati di dalam dosa itu. Siapa yang akan menjadi perantara dosa ini? Penyelesaiannya. Hanya Kristus. Hanya Kristus Yesus firman yang menjadi manusia. Yang akan memperdamaikan dosa-dosa manusia. Baik itu dari setiap pelanggaran. Tetapi ingat, jangan engkau sudah tahu kebenaran ini. Firman Tuhan. Engkau sering dengan sengaja melakukan dosa. Karena Tuhan itu tidak bisa dicobai loh. Gitu. Jadi Tuhan tahu hati setiap orang, pikiran. Dia akan menilai semuanya. Dia mengerti sudah urusannya. Karena Yesus berkata, kamu itu urusannya itu ikut aku. Urusan segala apapun penghakiman itu urusanku, kata Yesus. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan dari Perjanjian Baru di dalam Alkitab, diambil dari 1 Petrus 4, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 ya. Oke, sampai ketemu di next video selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh boleh sekali like ataupun subscribe ataupun ya bisa membagikan video ini eh, ke saudara kalian, ke teman kalian gitu. Siapa tahu bisa menambah wawasan walaupun sedikit ya. Nanti di next video selanjutnya banyak hal yang saya akan bahas itu seputar apa yang sudah saya jalani, saya pelajari, saya kaji, saya alami banyak hal lah pokoknya.
Nanti di next video selanjutnya saya akan bahas itu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat datang dan sampai jumpa lagi di channelnya Nabi Karpido ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua saudaraku. Haleluya. Amin.